Pak Erdi dan Pak Rian juga ada bersama-sama di sana ya. Iya. Pak Erdi, Pak Rian. Tim SAR Jakarta unit Bekasi ya Pak ya. Ada membersamai tim secara keseluruhan di sana untuk melakukan evakuasi. Dan Bu Endang ini Pak, betul Pak Erdi ini adalah korban terakhir. Korban yang memang sulit untuk dievakuasi Pak. Untuk Bu Endang ini kita berhasil mengevakuasi pada pukul 07.25. 07.25. Iya. Hampir 12 jam terjebak Hampir Pak. 12 jam terjebak karena material yang agak sulit dan posisinya pun di paling belakang. Itu yang membuat kita agak kesulitan untuk mengevakuasi karena kita tidak bisa memilih siapa duluan yang akan dievakuasi. Tergantung posisi, kondisi pada saat kereta itu, pada saat kita bongkar sedikit demi sedikit akan kita potong-potong. Jadi kita nggak bisa memilih apakah Bu Endang duluan atau siapa duluan. Tapi karena Bu Endang paling belakang dan kondisinya agak sulit untuk dievakuasi, jadi Bu Endang masuklah paling belakang dievakuasinya. Skala prioritasnya dibuat atas dasar apa itu Pak Erdi ketika di lapangan? Tentu Pak Budi berharap bahwa bagaimanapun istri beliau lah yang pertama untuk diselamatkan. Jadi Atau korban lainnya juga pasti meminta demikian. iya, Bahkan itu. loh Pak, ada juga yang bilang kok lama banget tuh Pak penyelamatannya. Kita datang, kita tuh merespon semua korban. Hmm. Ternyata hanya 5 orang yang merespon. Orang yang merespon itu kondisi benar-benar sangat kompleks, banyak korban yang lain yang tidak merespon, tertumpuk-tumpuk ditumpuk. Oke, jadi pada saat kita merespon ternyata 5 orang langsung kita koordinasi dengan pihak kesehatan. Yang kita lakukan adalah memberikan nafas bantuan terlebih dahulu, oksigen. Oke. Karena di dalam itu sangat pengap, sempit, dan orang pun banyak di luarnya pada berkumpul. Makanya kita melakukan pemberian oksigen terlebih dahulu kepada mereka. Nah, untuk skala prioritas kita tidak, karena hanya 5 orang ini aja, maka 5 ini yang kita skala prioritaskan. Namun balik lagi karena material di dalam kereta itu sempit sekali, aksesnya sulit untuk kita buka. Makanya kita buka perlahan-lahan. Posisi mana dulu yang bisa kita buka supaya pada saat dibuka satu bisa ada space lagi untuk mengeluarkan korban selanjutnya, seperti itu. Jadi kita cari dulu, kita akses dulu mana yang lebih mudah untuk dibongkar terlebih dahulu. Oke. Gerbong terakhir itu Pak dan gerbong berikutnya itu sudah nggak berbentuk lagi, udah nggak tahu yang mana yang terakhir atau seperti apa Pak? Ini gerbong terakhir. Jadi lokomotif itu kepalanya itu masuk ke gerbong terakhir dengan lantai gerbong KRL pun sudah tidak ada. Dia bertumpuk semua di tempatnya terakhir muka lokomotif itu, jadi sudah tidak berbentuk itu. Lantainya KRL pun sudah tidak ada, makanya padat ke dalam semua. Nah disitulah agak sulit dan korban di situ banyak. Dan yang kita respon adalah ada 5 termasuk Bu Endang. Bu Endang ini adalah yang paling belakang di dekat muka lokomotif. Sedikit saja lagi. Sedikit lagi. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya ada impact ya Pak ya. Ya. Bapak menyebutkan 20 cm ya Pak ya? Iya kira-kira dekat ya. Saya ngeliat langsung soalnya pas setelah diizinkan masuk itu. Pak Rian, Anda juga ada di lapangan ya? Ya. Kami dengar bahkan ya, Bu Endang ini sempat disebutkan sudah meninggal dunia. Mungkin terkait hal itu kalau dari kami Pak ya, dari kami sendiri dari Basarnas itu kami tidak bisa mendiagnosa atau langsung memberikan statement seperti itu. Saya juga nggak tahu yang monitor yang bicara itu siapa. Tapi mungkin kalau dari statusnya dari Bu Endang penurunan tingkat kesadaran mungkin iya. Oke. Makanya pas kami tiba di lokasi itu yang kami lakukan adalah respon awal mengecek tingkat kesadaran dari para si korban. Nah kebetulan yang merespon ada 5 itu, nah, termasuk Bu Endang. Cuman kenapa? Responnya seperti apa? Cerita kepada kami, ya Pak Rian. Terkait respon dari Bu Endang ya mereka masih bisa menjawab. Halo ada yang bisa ini nggak namanya siapa atau
kayak gitu, mereka tuh masih bisa menjawab, merespon. Kemudian mungkin terkait dengan bicara skala prioritas, ya prioritas itu mereka yang masih merespon, yang masih selamat. Cuman kenapa terkait dengan siapa keluar duluan itu kembali lagi di kondisi di dalam seperti apa kondisi itu. Jadi contoh kenapa ada yang selamat tapi yang keluar kok yang maaf dalam kondisi MD duluan yang keluar, karena mereka itu di dalam saling mengimpit Pak, saling tumpang tindih itu di dalam tuh. Dan untuk kasus Bu Endang ini bahkan saya dengar juga terhimpit ada 2 sampai 3 jenazah, betul ya? Yang Bapak saksikan, apakah Bapak melihat itu Pak? Kalau itu saya nggak melihat. Oke, tapi petugas di lapangan melihat itu? Ya emang mereka, apalagi khusus untuk Bu Endang itu emang posisi dia di belakang. Dan kalau yang dilihat dari visual, mungkin teman-teman yang lihat di media foto-foto yang ada itu terpampang ada yang selamat, foto-foto yang selamat. Nah itu di bawah mereka tuh masih ada lagi yang maaf yang sudah meninggal dunia ya. Oke, kita bantu pemahaman publik mengenai ini ya. Karena saya harus sampaikan juga, yang namanya korban pasti mereka trauma, pasti mereka berharap keluarga mereka diselamatkan secepatnya. Sampai ada selentingan juga, kok iya proses evakuasi ini memakan waktu berjam-jam. Ini kan istilahnya golden time, upaya penyelamatan terhadap orang yang kesakitan. Udara, apa yang Anda sebutkan tadi, mereka butuh air dan lain sebagainya, oksigen segala macam gitu ya. Bisa ditunjukkan kepada kami nggak Pak Yardi? Barangkali ada foto atau video kepada kita ya. Ini ada Pak Satria juga ya, bersama dengan kita ada tim Basarnas yang 4 orang hadir di sini di studio kita hari ini yang akan menunjukkan beberapa footage kepada kita. Mas Satria juga ada di sana ya? Kebetulan saya ada. Ada ikut evakuasi juga, bantu evakuasi ya? Berapa jam Anda di sana Mas? Oh, dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir? Nah, Dan Pak Satria juga sempat melihat Bu Endang juga? sempat melihat Bu Endang yang dievakuasi paling terakhir. Paling terakhir Bu Endang? Yang terakhir setengah 7.25. Oke. Seperti ini. Oke, ini seperti ini keadaannya. Ini bisa kita lihat ya. Ini saling bertumpukan memang. Bahkan saya harus sampaikan ketika kami breaking news ini, saya harus mengkurasi gambar yang mana yang tidak menimbulkan traumatik kepada pemirsa kita juga. Karena kita punya code of conduct siaran juga. Jadi kurasi kita itu benar-benar sulit dilakukan karena mohon maaf ya, kita dengan kondisi seperti ini kan kita nggak tahu yang mana yang meninggal dunia, yang mana masih hidup gitu ya. Dan dari sini kelihatan betul bahwa saling menimpa. Nah, ini yang dia tunjukkan kepada Mas Satria kepada kita. Ada gambar Bu Endang, ini istri Anda betul ya? Iya. Masih bergerak ya? Mas, Ini terjepit bersampingan dengan bersampingan ya. Yang paling bagian mana yang paling terjepit di sini Pak? Kalau kita bisa lihat Pak. rata-rata korban itu terjepit di Kaki. ekstremitas bawah. Terjepit Terjepit dengan tumpukan kereta dan Oke. korban di bawah. Jadi banyak korban yang tertumpuk di bawah. Oke. Ya di sini kita lihat nih. Mungkin boleh dibantu lagi kepada kita Mas. Ini mungkin ada footage terakhir. Detik-detik ketika Bu Endang itu benar-benar selamat ya. Iya dievakuasi. Detik-detik. Nah karena itu beliau korban terakhir yang dievakuasi. Ini Bu Endang. Ini Bu Endang. Ini ya Pak. Betul ya Pak. Betul. Wah masih sadar Pak. Iya. Sadar ya Pak ya. Karena kan diituin oksigen, terus dikasih infus. Seperti ini ya upaya penyelamatan yang dilakukan oleh tim medis ya. Tentu dengan tim rescue, Mas Rian, Mas Satria, Pak Erdi. Ya saya nggak bisa sebutkan nama-namanya satu persatu, tapi yang jelas Bu Endang yang terakhir diselamatkan. Sekali lagi terima kasih ya Mas Satria ya. Udah menunjukkan footage ini kepada kita, dan terima kasih buat tim juga yang sudah bertugas. Dalam hati saya mereka nih berhak untuk bertahan hidup. Mereka harus hidup Pak. Dan mereka harus pulang. Ada keluarga yang menanti mereka. Mereka harus pulang Pak.